Kita ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus menyiapkan tempat-tempat isolasi dan karantina alternatif bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Selain rumah susun, kini ada bangunan masjid di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat yang dapat menampung hingga 200 orang pasien OTG. Tak hanya rumah susun di kawasan Jakarta Utara, Masjid Hasyim Asy'ari di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini pun kini turut disulap menjadi tempat alternatif isolasi bagi suspek yang menunggu hasil tes PCR ataupun tempat karantina bagi pasien tanpa gejala atau OTG. Masjid seluas 1,6 hektar ini bahkan sudah dipersiapkan untuk menampung pemudik yang kembali ke Jakarta pasca Lebaran lalu. Daya tampungnya mencapai 200 orang. Lokasinya akan ditempatkan di aula serbaguna dan 8 ruangan kelas untuk memisahkan antara pasien laki-laki dan perempuan. Nah, nanti yang bisa masuk ke sini adalah pertama tadi OTG, dan kedua adalah mereka mendapat rekomendasi dari dokter puskesmas maupun nanti dari pemerintah setempat kelurahan ataupun kecamatan. Jadi untuk pasien yang datang pribadi tidak bisa, Pak, ya? Tidak, karena kami di sini tempatnya kami hanya menyiapkan lokasi, sedangkan penempatan orang-orang pasien tersebut kita menunggu rekomendasi dari puskesmas. Sementara untuk pasien yang bergejala akan ditempatkan ke rumah sakit yang telah dirujuk pemerintah, termasuk RSDC Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara. Menyusul melonjaknya kasus pekan terakhir, Pemprov DKI sudah menyiapkan 36 rumah sakit rujukan tambahan, sehingga totalnya menjadi 140 rumah sakit. Kita menambah tempat tidur, menambah kapasitas rumah sakit, tapi lonjakannya terlalu cepat. Kalau saja minggu lalu tidak ditingkatkan kapasitasnya, mungkin sudah tembus 100%. Sejak 5 hari lalu, pertambahan kasus di DKI Jakarta selalu melampaui 4.000 orang per hari. Hal itu membuat keterisian tempat isolasi mencapai 90% dan keterisian ICU mencapai 81%. Rusdi Maulana dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, beritanya masih sama, ini tentang seputar masjid, tapi berita yang ini, masjidnya ini difungsikan untuk menampung para pasien OTG. Karena memang angka penularan COVID-19 di tanah air sangat mengkhawatirkan. Tak ayal sejumlah daerah melakukan kebijakan penambahan rumah sakit darurat atau bahkan ruang isolasi bagi pasien yang membutuhkan seperti masjid tadi. Nah, Ustaz, seperti tayangan yang tadi Ustaz lihat ini, demi menampung lonjakan pasien COVID-19, bahkan masjid juga difungsikan menjadi tempat isolasi. Boleh gak sini Ustaz di dalam Islam? Ya betul, masjid ini fungsi utama adalah sarana untuk sholat, untuk menunaikan ibadah agung. Namun masjid juga berfungsi untuk kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, bahkan pengetahuan dan budaya. Kita ambil dari di masa Nabi SAW, dikenal ada 3 perawat. Yang pertama namanya Syifa, ya, kemudian yang kedua adalah Nusaibah, dan yang ketiga adalah Safinah. Ketiga-tiganya itu merawat mereka yang sakit. Suatu saat memang tidak ada tempat lagi untuk mereka yang sakit kecuali di masjid, saat itu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Maka dibolehkan oleh Nabi untuk mereka ya melakukan perawatan itu di area masjid dengan persyaratan. Persyaratannya tetap kesucian masjid dijaga dengan sebaik-baiknya, kebersihannya, dan tentu mereka yang datang pun sudah melalui berbagai macam proses, yaitu misalnya tadi khusus untuk OTG saja. Atau yang kedua tentu areanya adalah area bukan di area utama. Di masjid itu ada 2 area. Area utama biasanya di atas untuk sholat atau di bawah. Sedangkan ada area yang lain yang di situ bisa ada ruang pertemuan, di situ ada ruang pelatihan, ruang menuntut ilmu, ada ruang juga untuk akad nikah, walimah dan sejenisnya. Disinilah innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya masjid-masjid ini diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat terdiri dari ibadahnya. Kemaslahatan umat pun terdiri dari kemaslahatan ekonomi, kemaslahatan kesehatan, kemaslahatan sosial,
kemaslahatan ilmu pengetahuan. Maka boleh masjid diantaranya kita fungsikan. Jika memang keadaan tidak memungkinkan tempat yang lain dan masjid itu memang memadai dan bagus serta layak, maka boleh saja masjid digunakan sebagai sarana untuk merawat mereka yang OTG dalam konteks ini karena lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi di tanah air kita, insya Allah. Iya, tentunya kita berharap gitu ya Ustaz ya, COVID-19 di tanah air bisa cepat mereda dan tidak semakin banyak memakan korban jiwa. Baik, terima kasih kepada Ustaz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Mbak Sheila. Makasih banyak. Amin.